Haley baru berusia 20 tahun saat dia meninggal. Dia bekerja untuk mendapatkan uang tambahan untuk membayar sekolahnya. Haley selalu baik kepada siapa saja dan memiliki banyak teman. Pada Minggu 23 April 2017, Haley sedang bekerja. Sepulang kerja, dia diajak keluar, tetapi dia menolak. Keesokan paginya, pada 24 April, ada seorang wanita bersama putrinya sedang berkendara melewati soccer complex dan tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak biasa. Setelah dicermati, ternyata itu adalah tubuh seorang gadis remaja. Dia langsung menghubungi polisi dan sekitar 20 menit kemudian, polisi tiba di lokasi. Tubuh wanita muda itu terbaring di atas kerikil di sebuah parkiran. Dia ditembak sekali di kepala. Di sebelah tubuhnya terdapat handuk biru berlumuran darah. Handuk itu dibawa untuk dijadikan bukti. Polisi harus mengambil foto tato di tubuh korban karena tidak ditemukan dompet, tas, atau kunci di sekitar area itu. Polisi tidak menemukan senjata pembunuhan atau selongsong peluru kosong. Mayat itu kemudian diidentifikasi sebagai Haley. Ibunya, Heather, mengetahui dari Facebook bahwa mayat anaknya sudah ditemukan. Heather telah melaporkan anaknya yang tidak pulang kepada seorang teman yang dia kenal dari Departemen Kepolisian terdekat. Dia menerima pesan teks yang meminta foto tato Haley. Selama otopsi Haley, pemeriksa medis melakukan tes kekerasan seksual. Ternyata tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Polisi menduga kalau Haley kemungkinan besar mengenal pembunuhnya. Tubuh Haley seolah diatur dalam posisi malaikat salju. Dia ditembak di bagian belakang kepala dan ada handuk biru di samping tubuhnya. Kuku Haley tergores, tetapi hanya DNA Haley yang ditemukan. Pada handuk berdarah juga hanya ada DNA Haley. Polisi mempelajari bahwa Haley mendapat shift kerja pada malam sebelumnya. Dia berencana belajar bersama temannya, Ainsley, di perpustakaan. Tetapi rencananya berubah saat dia pergi mengunjungi temannya yang lain yang bernama Jordan. Jordan mengatakan kepada polisi kalau malam itu Haley datang sekitar jam 10 untuk mengambil dompetnya. Jordan berpacaran dengan seorang pria bernama Rice, tetapi sayangnya teman-temannya tidak ada yang mendukungnya. Rice sebelumnya pernah berurusan dengan hukum dan ada desas-desus di media sosial bahwa pria inilah yang membunuh Haley. Rice sudah diinterogasi hanya beberapa minggu sebelum kematian Haley atas kasus yang tidak terkait. Rice pun diinterogasi tetapi segera dibebaskan saat ada tersangka lain yang muncul. Seorang teman Haley yang bernama Hagan menghubungi polisi dan memberitahukan bahwa dia bertemu Haley pada malam kematiannya. Hagan mengatakan pada malam itu dia sedang keluar bersama rekan mereka bernama Ellen. Hagan mengatakan Haley mengirim SMS kepadanya dan dia pergi menemui Haley. Hagan mengatakan Haley memintanya untuk mengantar dia ke bendungan dekat sana karena janjian bertemu dengan seseorang. Hagan mengantarnya dan sesampainya di sana, sebenarnya dia enggan menurunkan Haley karena tempatnya sangat sepi. Tetapi Haley kemudian menyuruhnya pergi dan dia meninggalkannya sendiri di sana. Hagan mencoba menghubungi Haley sekitar tengah malam, tetapi tidak ada jawaban. Jake, teman Hagan, dipanggil interview oleh polisi, tetapi dia mengatakan bahwa semalam-malaman dia bersama dengan teman-temannya dan tidak kemana-mana. Jake dicoret dari daftar tersangka. Seminggu setelah pembunuhan Haley, FBI dikerahkan untuk membantu. Akhirnya catatan ponsel Haley didapatkan. Ketika diperiksa,
Haley memang berbicara kepada Hagan seperti yang dikatakannya. Catatan telepon di ponsel Hagan juga diperiksa. Polisi mendapat penemuan yang mengejutkan. Pergerakan Hagan dan Haley identik. Itu artinya Hagan ada bersama-sama Haley malam itu. Polisi juga sudah mendapatkan dan meneliti rekaman CCTV di apartemen Haley. Hagan dan Haley terlihat meninggalkan apartemen bersama. Catatan telepon keduanya menunjukkan kalau mereka pergi ke lapangan bola sekitar jam 11 malam, bukan ke bendungan seperti yang dikatakan Hagan. Sekitar pukul 11.25 malam, ponsel Haley dinonaktifkan. Tetapi sekitar pukul 3.20 pagi, ponsel kembali aktif. Lokasinya di bagian sisi barat daya lapangan, tetapi kemudian mati lagi untuk selamanya. Keesokan paginya, Hagan kembali ke apartemen Haley dan mencari mobil Haley. Polisi mendapat surat perintah untuk menggeledah rumah Hagan, di mana dia masih tinggal bersama orang tuanya. Polisi menanyai kedua orang tua Hagan apakah mereka memiliki senjata. Sang ayah mengatakan mereka punya satu pistol kaliber 0,9 mm, tetapi senjata itu hilang. Polisi juga belum bisa memastikan apakah itu senjata pembunuhan atau bukan, dan senjatanya memang tidak pernah ditemukan. Di rumah Hagan, polisi menemukan handuk biru yang identik dengan yang ada di TKP. Dan ketika diperiksa, kedua handuk itu dibuat oleh pabrik yang sama. Pada malam kematian Haley, ayah Hagan mengirimi dia SMS yang isinya menagih uang yang dipinjam Hagan darinya. Hagan menjawab kalau dia sedang menunggu Haley pulang kerja. Hagan menulis 2 cek senilai 4,5 juta dari rekening Haley. 1 cek lolos, tetapi yang satunya lagi gagal. Ayah Hagan tetap mengharapkan uangnya kembali. Polisi mendapat informasi kalau Hagan terkenal suka mencuri barang-barang teman sekamarnya, bahkan teman-teman yang lain juga. Orang tuanya tidak mengetahui tentang perilaku anaknya yang gemar mencuri ini. Tetapi mereka berani menjamin kalau Hagan tidak akan bisa membunuh siapapun. Hagan dibawa ke kantor polisi untuk interview formal. Di sana, dia mengubah ceritanya berkali-kali. Pertama, Hagan mengatakan kalau dia menurunkan Haley di bendungan malam itu. Begitu dia dikonfrontasi catatan teleponnya dan juga Haley, dia mengubahnya dengan mengatakan kalau mereka sebenarnya berada di lapangan bola. Selanjutnya, dia mengatakan tidak tahu di mana ponsel Haley. Tetapi kemudian mengatakan kalau dia yang membawa ponsel Haley semalam-malaman. Kemudian dia mengubahnya lagi dengan mengatakan dia membuang ponsel itu keluar melalui jendela. Sayangnya, ponsel Haley tidak pernah ditemukan. Hagan pun resmi ditangkap. Dia didakwa telah melakukan pembunuhan, perampokan, dan menghalangi pengadilan. Persidangan pertamanya diakhiri dengan pembatalan sidang. Di sidang kedua, Ibu Hagan, Donna, mengaku dia mengetahui pembunuhan itu karena Hagan sendiri yang mengatakan kepadanya. Hagan mengaku kalau penembakan itu terjadi secara tidak sengaja. Padahal Hagan sendiri tidak pernah mengaku di depan polisi kalau dia membunuh Haley. Tetapi kemudian Donna mengatakan kalau dia mengatakan hal-hal yang tidak benar. Faktanya, Haley ditembak dari belakang kepala seolah-olah dia membelakangi si penembak yang menyiratkan kalau dia mengenal orang yang di belakangnya dan yang menembaknya. Haley memang tidak menyerang pelaku karena dia mengenalnya sebagai teman. Dalam persidangan, para juri menonton lebih dari 7 jam video penyelidikan interogasi Hagan. Hagan mengatakan
Heli memberinya uang sekitar 3 juta malam itu, tetapi jumlah itu belum bisa menutup hutangnya kepada ayahnya. Hagan putus asa karena harus mengembalikan hutang karena kini dia seatap lagi dengan orang tuanya. Dia kepepet dan mengambil keputusan yang salah. Pada 2016, Hagan pada akhirnya dijatuhi hukuman penjara 60 tahun dan pada saat dihukum, Hagan berusia 23 tahun.